Kita telusuri semua rekam jejak keributan di negara tercinta kita, kalian pasti ingatkan soal ini. Soal ijazah palsu Pak Jokowi yang tidak pernah ketemu siapa dalangnya. Kami seluruh ulama, kiai, habaib dimanapun berada, senantiasa mendoakan Pak Jokowi diberikan sehat panjang umur. Sehat terus beliau. Saya sudah sering bersuara masalah ijazah. Jadi orang sekelas Pak Jokowi ngapain menanggapi isu yang murah? Jadi langkah yang dilakukan Bang Desmond sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Semua mata yang ada di sana melihat, kenapa harus saya berbohong? Saya kan meraba. Dan ada juga yang megang, kan ada saksinya. Di samping saya adalah seorang Kurnia. Kurnia berkomentar, aduh kita bersyukur ya Bun, bahwa kita dari sekian juta orang kita... Ya, Kamu manusia kah? itu besar-besar pohon di situ yang ditanam oleh Kamu lihat itu buah-buahnya Pak Bustani. tahun itu. Kamu baru aku Dari akui. mana kamu? Kenapa kau persidangan digugat tidak datang kamu? Ajar kau. Oh, digugat oleh Adisaka. Kenapa tidak datang? Kamu jangan bikin masalah di kota ini ya. Kau siapa di kota ini? Bagus-bagus kamu ya. Kurang ajar kamu. Kau masih Assalamualaikum sahabat Mujahidah. Keributan di negara kita akhirnya satu persatu terselesaikan. Salah satunya soal ijazah Jokowi. Sebab yang paling keras menuntut mantan Presiden Jokowi untuk diadili adalah Habib Rizik Syihab, seorang klan Ba'alwi. Tapi ada yang aneh di sini. Coba kalian simak dulu jalan ceritanya. Terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut-marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan. Proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Desmond sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Pribumi heran melihat caption di video ini. Katanya tumben Habib Rizik berpegangan dengan orang Kristen. Biasanya disebut kafir. Lalu di bawahnya lagi tertulis, Habib Rizik minta Jokowi jadikan tersangka. Namun di media kami temukan, kuasa hukum dari Bapak Egy Sujana menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Ibu dituding menyesatkan publik, menyebut ijazah Jokowi asli. Semua mata yang ada di sana melihat, kenapa harus saya berbohong? Saya kan meraba. Dan ada juga yang megang, kan ada saksinya. Di samping saya adalah seorang Kurnia. Kurnia berkomentar, aduh kita bersyukur ya Bun, bahwa kita dari sekian juta orang kita bisa melihat ijazah Jokowi itu ijazah asli. Saya berstatement sesuai dengan kapasitas saya. Saya melihat ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Pahami itu. Ada watermark, ada. Ayo kita buka nanti. Jangan kita yang berseteru. Ada embos, ada. Itu pandangan saya. Jadi gimana tuh jadinya? Semula para Habib, khususnya Persatuan Front Pembela Islam FPI, semua memusuhi Jokowi. Tapi setelah terbukti ijazah Bapak Jokowi asli, malah sebagian Habib berbelok arah. Atau memang dari sononya sudah mendukung Bapak Jokowi. Jadi kubu habaib itu juga terpecah belah ya. Kami jadi sampai heran. Kami seluruh ulama, kiai, habaib dimanapun berada, senantiasa mendoakan Pak Jokowi diberikan sehat panjang umur. Sehat terus beliau. Saya sudah sering bersuara masalah ijazah. Jadi orang sekelas Pak Jokowi ngapain menanggapi isu yang murah?
Dari orang sekelas Pak Jokowi, ya kami ini sebetulnya kalau nggak diadem-ademi sama Pak Jokowi sudah bertindak lebih jauh, Pak. Jadi jangan dikira Pak Jokowi itu sendirian. Ribuan orang, ulama, kiai, habaib itu yang di bawah asuhan beliau itu sangat banyak sekali. Nggak peduli siapapun dia, saudara. Nggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Oh, beliau perintahkan bergerak, Pak. Kan beliau sing tenang, sing ada jaga Pak Prabowo, jaga Mas Gibran. Saya kesini dalam rangka belajar sama beliau. Belajar sabar, belajar menerima sosok yang dingin, orang yang luar biasa. Figur seorang negarawan selalu tidak terpancing dengan isu-isu yang saat ini. Saya seorang praktisi, akademisi hukum juga, saya seorang profesor juga dalam hukum. Jadi saya melihat isu-isu yang ada ini adalah isu yang tidak perlu ditanggapi. Banyak belajar dari beliau. Tadi ada rombongan banyak sekali. Iya, dari majelis taklim. Jadi rencananya yang mau ikut itu lebih dari 50 bis sini. Kan saya clear. Ada 50 bis yang mau ke sini, karena liburan nggak kebagian bis. Bertahap. Nanti juga akan ikut Jokowi. Iya. Lalu bagaimana yang mau ikut Habib Rizik? Pada datang sini kita kurang orang, kurang personil, ayo dong, nggak kelihatan nih di sini. Ayo teman-teman yang bisa gabung, bisa bareng. Yuk kawan-kawan, yuk semuanya yuk. Kasihan kawan-kawan kita di jalan cuma beberapa orang nih. Ya Bib ya. Hujan pula ini nah. Kami seluruh ulama, kiai, habaib dimanapun berada, senantiasa mendoakan Pak Jokowi diberikan sehat panjang umur. Sehat terus beliau. Tapi tempat foto sama Bang Windra. Oh iya, gimana? Iya. Ini fans. Saya ngefans sama beliau. Luar biasa. Jadi keinginan kami menjaga Pak Jokowi sudah diwakili beliau. Luar biasa. Tapi yang ngomongin Pak Jokowi, tapi kok pesan khusus pesan khusus saya sendiko dawuh sama beliau. Kami anwa'atoh. Apa yang beliau perintahkan kepada saya akan melaksanakan. Saya seorang pecintanya beliau, orang yang sayang kepada beliau. Sejak tahun 2016 saya ikut. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu pendukung Jokowi melaporkan saya ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Saudara-saudara sekalian, mereka melaporkan saya dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Habib Bahar berkata Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Habib Bahar berkata dalam ceramahnya, isi ceramah yang dilaporkan yang ketika saya mengatakan Jokowi memberikan janji palsu kepada rakyat, memakmurkan rakyat sebelum jadi, berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tetapi setelah jadi yang makmur bukan rakyat, yang makmur, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang-orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang barat. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Maka sedikit saya jawab, mungkin banyak pertanyaan, kenapa kok Habib Bahar ceramahnya seperti itu? Pertama, kenapa saya katakan Jokowi Presiden Banci? Makanya kalau mau nonton isi ceramah itu jangan dipotong-potong. Bukan masalah dipotong-potong, tapi nggak pantas seorang yang dianggap pemimpin umat, apalagi digadang-gadang sebagai panglima imam besar umat Islam, harus berkata buruk kepada pemerintah. Lebih baik berhenti aja jadi pemuka agama kalau tidak mengamalkan Al-Quran dan hadis. Tapi kami mengerti kalau klan Ba'alwi garis keras lebih mengamalkan khurafat. Kenapa saya katakan Jokowi Presiden Banci? Makanya kalau mau nonton isi ceramah itu jangan dipotong-potong. Kamu nonton dari awal bagaimana isi ceramah saya. Kenapa saya katakan dia Banci? Pertama, kenapa ketika 411 aksi 411 jutaan umat Islam, ribuan ulama, ribuan habaib, ribuan kiai berkumpul depan istana negara untuk menemuinya, untuk meminta keadilan dan penegakan hukum kepada penista agama, justru para ulama, para habaib, para kiai, para santri, para ustadz diberondong dengan gas air mata dan presidennya kabur dan lari. Saya berkata seperti itu karena ketidakrelaan saya, saudara-saudara saya sesama umat Islam itu dizolimi dan dikriminalisasi. Kalau kamu merasa benar dan membela Islam dari penista agama, tunjukkan kepada kami semua. Kalian banyak uang, coba kalian buru orang-orang ini yang sudah kabur dari Indonesia karena menista agama. Seret mereka kembali ke Indonesia, itu baru pejuang agama Islam. Kalau hanya mengandalkan rakyat dengan demo sana-sini,
itu sama saja mencari pencitraan agar Bimana rakyat menilai bahwa klan Ba'alwi pejuang sejati pembela Islam. Padahal itu semua strategi untuk membangun kekuasaan. Pribumi sampai heran, kedua Habib ini selalu tegangan tinggi dengan pemerintah. Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Yang kedua, kenapa saya katakan dia pengkhianat bangsa? Karena saya tidak rela melihat masih banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan di saat para pemimpin hidup senang dan hidup kenyang. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kalian yang melaporkan saya, jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, kami Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Ini kan lagi ada isu data itu untuk mendoakan Pak. Oh iya, makanya saya sudah sering bersuara masalah ijazah. Dari orang sekelas Pak Jokowi ngapain menanggapi isu yang murah? Dari orang sekelas Pak Jokowi, ya kami ini sebetulnya kalau nggak diadem-ademi sama Pak Jokowi udah bertindak lebih jauh, Pak. Jadi jangan dikira Pak Jokowi itu sendirian. Ribuan orang ulama kiai habaib itu yang di bawah asuhan beliau itu sangat banyak sekali. Kalau beliau perintahkan bergerak Pak. Kan beliau sing tenang, sing ngade. Jaga Pak Prabowo, jaga Mas Gibran. Cendekiawan, Rismon ngaku cendekiawan. Nanti supaya nanti dilibatkan ketika negara kita sudah kacau, pemerintahnya udah dihancurkan, nanti muncul nih cendekiawan nih, wah akan dimajukan bersama jenderal-jenderal itu, mantan jenderal bersama Habib akan membentuk negara lagi yang baru. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Berlama-lama kemudian, Jika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Kok jangankan tindakan, omongan aja banyak banget yang ngasal, Bang. Contohnya nih, waktu itu sempat viral, pendukung 01 nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Yang jadi masalah alasannya. Dia bilang kita wajib milih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Oh, Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya Allah. Kembali lagi ke UUD 45, MK bubarkan. Nggak usah pemilu ulang boros. Udah, kita balik lagi ke UUD 45. Nanti langsung kita angkat ketua MPR-nya siapa tuh? Amin Rais jadi ketua MPR. Nanti Amin Rais yang nunjuk siapa yang jadi presidennya. Langsung tunjuk tuh Abah Anies Baswedan, Imam Mahdi. Berhayal mereka ini. Ntar mereka ingin menciptakan sejarah para cendekiawan, Tifa, Roy Suryo, Rismon sudah mencetak sejarah baru, pembubaran pemerintahan Prabowo Gibran dengan perjuangan-perjuangan yang melelahkan sejak tahun 2014 yang gagal menjatuhkan Jokowi, akhirnya berhasil melengsarkan Gibran dan Prabowo. Nah nanti mereka berharap kalau sudah ditunjuk nih oleh MPR, presidennya siapa, wakilnya siapa, menteri-menterinya siapa, mereka dapat jatah masing-masing. Habib Rizik, Menteri Agama, Tipa, Menteri Kesehatan, Rismon, Menteri Menristek, Fadilah, Menteri Perbacotan itu Fadilah, Raffi Harun, Kemenkumham, Abraham Samad, Kejagung, Egy Sujana jadi Menteri Sakit-Sakitan, Kurnia jadi Menteri apa tuh? Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan.
Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Ada seorang pengamat yang mengatakan isu ijazah palsu ini hanya apa? Hanya dianggap sebagai gosip politik. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Si Tompel jadi apa itu? Pikirin tuh Tompel jadi apa? Orang HTI itu. Saya heran orang HTI masih dikasih panggung aja sih. Tolong dong ya, kalau negara ini mau aman damai, jangan kasih panggung orang-orang itu. Bacotnya tuh udah gak pernah sekolah, ngapain dikasih panggung? Model-model si Tompel itu merusak mental bangsa. Ini negara kita ini yang punya adat ketimuran, sopan, menjadi kayak dia itu petantang petenteng gitu. Semua orang ditantangin. Tolonglah media-media jangan kasih panggung ini orang-orang brengsek ini semua ini. Nih. Jangan kasih panggung mereka. Dan kini ketika pengadilan nanti memutuskan mereka harus ditahan, mereka wajib menerima. Dan kami rakyat Indonesia sangat tidak rela jika mereka dimaafkan. Pak Jokowi, jangan maafkan mereka. Mereka tidak layak dimaafkan. Karena kalau mereka dikeluarkan, bacotnya itu ngerusak nanti. Ngerusak tatanan negara. Penjara aja bareng metikus itu. Jangan dikasih tempat atau fasilitas-fasilitas yang bagus. Gabung, campurin aja sama residivis itu. Jangan kasih ampun. Dan kami rakyat Indonesia akan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka semua dipenjara. Itulah akhir dari persoalan ijazah mantan Presiden Joko Widodo terbukti asli. Tapi kenapa? Dan apa sebenarnya kenapa masalah ini bisa terjadi? Banyak para netizen yang menduga soal ini ada hubungannya dengan ini. Ya, kasus korupsi Pertamina, ya guys. Di situ kita sudah melihat ada bosnya. Siapa itu? Riza Khalid, guys ya. Si orang Yaman. Dari kemarin kita membahas Banteng ya guys ya, sekarang giliran Yaman. Wan Abud. Yang dimana itu adalah anak dari Riza Khalid yang dulu bisnis petrolnya itu ditutup sama Pak Jokowi guys, dan mengasih pinjaman ke orang Yaman Anies Baswedan untuk kampanye keliling Indonesia. Apakah Pak Anies mendukung FPI? Saya dekat dengan semua organisasi yang ada di Jakarta, baik yang berbasis agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua saya jangkau. Dan ketika periode kampanye 2016-2017, saya mengunjungi tokoh-tokoh agama semua. Tetapi hanya kunjungan ke FPI yang menjadi berita yang luar biasa besar. Baswedan untuk kampanye keliling Indonesia menggunakan jet pribadi. Aduh. Itu tenang ya. Ini zamannya Pak Prabowo, bos. Tenang. Sudah, tunggu saja. Saudara, dari mana kita bisa tahu terjadi darurat akhlak? Lihat, saudara, maraknya aneka ragam kemunkaran, kemaksiatan di negeri kita, maraknya para penjahat yang menggarong kekayaan negeri kita, maraknya korupsi, banyaknya mafia, merajalelanya oligarki busuk. Semua itu saudara menjadi bukti betapa sedang terjadi darurat akhlak di negara kita. Kenapa orang tidak punya malu melakukan korupsi, saudara? Karena nggak punya akhlak.
Kenapa mereka tidak punya malu merampas tanah rakyat? Karena nggak punya akhlak. Kenapa para mafia mengganggu saudara kita punya negeri? Karena tidak punya akhlak. Nah, ini hati Ibrahimnya. Sejak kapan kau punya tanah di sini? Jangan kau rampok-rampok tanah keluarga saya. Sejak kapan? Dari mana beli? Lihat, jelaskan sama saya. Dari mana? Dari mana kamu? Kapan kamu muncul di sini? Berkebun di sini sejak kapan? Saya dari kecil di sini. Kapan kamu? Jangan kau baling-baling di sini. Mohon maaf yang mulia ya. Kita sangat menghargai. Kamu bagus-bagus kau di sini. Kamu rampok-rampok kamu. Hah? Kenapa kamu? Kau buat nakal-nakal di kota Beriman ini? Ya? Kamu manusia kah? Itu besar-besar pohon di situ yang ditanam oleh. Kamu lihat itu buah-buahnya Pak Bustani. tahun itu. Kamu baru aku akui. Mana kamu? Kenapa kau persidangan digugat tidak datang kamu? Ajar kau. Oh, digugat oleh disangka. Kenapa tidak datang? Kamu jangan bikin masalah di kota ini ya. Kau siapa di kota ini? Bagus-bagus kamu ya. Kau masih senyum-senyum kau ini. Kenapa? Kenapa? Para koruptor, para mafia, para oligarki di kita punya negeri, presiden dia berani ancam kok. Kenapa saya katakan Jokowi presiden banci? Pendukung Jokowi bersahabat minta maaf. Tidak, saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya sampaikan kepada kalian, jikalau dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa minggu ke depan, saya ditangkap, saya dipenjara karena membela rakyat yang susah, membela rakyat yang kelaparan. Kalau saya ditangkap, kalau saya dipenjara, berjanjilah kalian, demi Allah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini kami jalankan. Presiden dia berani ancam, presiden dia mau lawan saudara. Presiden goblok. Kalau presiden aja diancam, apalagi kita semua saudara. Maka itu sudah berulang kali saya ingatkan saudara, yang kita lawan ini bukan sembarang kelompok. Yang kita lawan ini bukan tembok yang tidak bergerak. Yang kita lawan ini bukan tiang yang tidak bisa bicara. Yang kita lawan ini ada kelompok mafia, kelompok oligarki busuk, kelompok koruptor, kelompok penjahat. Tapi bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian ya, biar dibaca semua orang. Sekarang kalian simpulkan sendiri. Semua narasumber yang berkata, dan pastinya hanya merujuk kepada salah satu sumber, kelompok mana yang harus dilawan pribumi. Tanpa kami sebutkan, kalian sendiri dapat menyimpulkan.